Selamat datang lagi, kali ini kita berada di episode ke-23 dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di episode kali ini kita akan mengerjakan soal tentang jarak dan juga tinggi tugu dari masing-masing pengamat. Ini juga diminta oleh salah satu teman saya namanya Fatur Rahman. Jadi saya akan langsung bacakan saja soalnya. Tepat di tengah-tengah persimpangan jalan terdapat tugu yang berdiri tegak. Putra, Rara, dan Sarah melihat puncak tugu dengan sudut elevasi masing-masing 30, 45, dan 60 derajat. Dari posisi jalan yang berbeda-beda seperti tampak pada gambar. Mereka mempunyai tinggi badan yang sama, yaitu 150 cm, dan berdiri tepat di tengah-tengah jalan. Simpang 4 jalan pada gambar saling tegak lurus dan tinggi badan yang terukur adalah dari ujung kaki hingga mata. Begitu. Dan untuk soal nomor pertama kita diminta untuk menentukan benar salah dari pernyataan yang ada di tabel. Oke, berarti langsung aja. Sebenarnya untuk nomor pertama ini kita bisa pakai logika. Kan yang ditanya adalah jarak paling jauh siapa? Ini paling jauh katanya Putra, paling dekat katanya Sarah, dan katanya Putra dan Rara itu sama. Nah, sementara kita bisa pakai misalnya contoh nih, kita mau ngelihat puncak menara atau apapun itu deh. Kita mau ngelihat sesuatu yang tinggi. Jika kita perlu mendongak ke atas, itu berarti kita jaraknya dekat dengan benda yang ingin kita lihat, ya kan? Atau misalkan di bioskop, kita duduk paling depan, itu pasti kita mendongaknya tinggi juga gitu ke atas. Sedangkan semakin kita jauh dari benda atau objek yang ingin kita lihat, kita nggak terlalu perlu mendongak seperti kalau kita lebih dekat. Semoga ngerti ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat, si Putra ini 30 derajat, si Rara ini 45 derajat, dan si Sarah ini 60 derajat. Yang paling dekat berarti adalah si Sarah, karena sudut elevasi atau dia perlu mendongak ke atas itu paling jauh gitu, ya kan? Yang berarti Sarah itu paling dekat, Putra itu paling jauh, dan Rara kedua paling jauh. Oke, jadi di sini sebenarnya kita bisa langsung checklist aja. Putra paling jauh benar, Sarah paling dekat benar, dan Putra dan Rara sama itu salah. Ya, kita bisa langsung seperti itu. Tapi mungkin kita ingin membuktikan. Kira-kira gimana cara membuktikannya? Apakah ada gitu cara untuk membuktikan kebenaran dari logika yang kita pakai tadi? Sebenarnya bisa juga kita pakai hitung-hitungan. Jadi kini saya akan gambarkan saja dulu. Misalnya ini orang, ya kan, siapapun itu, dia akan melihat ke sebuah monumen. Anggap monumennya kayak gini ya bentuknya. Nah, dia melihat ke sebelah sini. Ini jarak matanya ditarik garis lurus dan dia melihat ke atas. Kalau kalian lihat, ini akan membentuk segitiga, ya kan? Ini akan membentuk segitiga, dan di sini adalah sudut elevasi tersebut. Saya lambangkan alfa. Oke. Nah, ini berarti dia adalah sisi depan, dan ini adalah jarak atau ya sampingnya gitu. Dan kalau ada depan dan samping, kita pakainya tan. Berarti tan sama dengan desa. Semoga untuk sin cos tan dan juga penggunaannya sudah lancar juga ya. Nah, berarti untuk menghitung masing-masing jarak, ini kita tinggal pakai tan aja. Misalnya kita mau Putra, ini Putra dulu ya. Berarti kita pakai tannya 30, karena sudut elevasi dari si Putra itu 30 derajat. Nah, ini berarti depan itu berarti ya sama aja lah, depan aja. Nah, ini sampingnya si Putra. Kenapa depannya sama aja? Karena depan itu kan berarti tinggi dari si menara. Tinggi menara kan bagi mereka bertiga sebenarnya sama aja, ya kan? Tan 30 itu adalah akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3. Sama aja, ini berarti nanti D depan per sampingnya si Putra. Nah, kalau kita kali silang, ini nanti kita dapat sampingnya si Putra adalah 3 dikali depan per akar 3. Oke, dan ini kalau kita rasionalkan, ini nanti kita bisa dapat akar 3 dikali depan. Untuk yang masih bingung cara merasionalkan, mungkin bisa komen di bawah, tapi saya tidak akan terlalu menjelaskan secara rinci. Berarti untuk jarak Putra ke menara, itu adalah akar 3 dikali depan. Nah, ini kita akan langsung ke bagian yang kedua, atau pernyataan yang kedua. Itu berarti si Rara dulu, mungkin ya. Si Rara itu berarti kita pakainya tan 45. Tan 45 derajat, masih sama. Depan per samping untuk si Rara, begitu. Nah, tan 45 ini kan 1 sama dengan depan per samping Rara. Nah, berarti samping Rara kita bisa mendapatkan
bahwa nilainya adalah depan. Begitu. Dan untuk yang terakhir ini adalah jarak dari si sarah ya. Yang ketiga, ini berarti kita pakai tannya tan 60. Tan 60 derajat sama dengan depan per samping dari si sarah SAS. Tan 60 itu akar 3 sama dengan depan per SAS. Berarti ini kalau kita kali silang, lagi-lagi kita dapat sampingnya si sarah itu adalah depan dibagi oleh akar 3. Nah, dari sini kita udah kelihatan ya, untuk samping atau jarak dari putra itu depan dikali oleh sesuatu. Ini kalau kita lihat di sini itu depan dikali oleh sesuatu, ya kan? Untuk si Rara itu depan doang. Depan doang, dan untuk si Sarah itu depan dibagi sesuatu. Berarti kira-kira paling besar yang mana? Paling besar adalah depan dikali sesuatu. Dan paling kecil depan dibagi sesuatu. Yang biasa aja tengah-tengah ya depan doang. Berarti sudah pasti jarak paling jauh itu adalah si putra. Ya, kita bisa langsung centang aja jarak paling jauh itu si putra. Dan jarak paling jauh itu jarak paling jauh putra, jarak paling dekat Sarah, dan si putra dan Rara itu tidak sama. Maaf belibet ya. Pokoknya begitu, semoga kalian mengerti. Atau ya kalau malas bisa pakai logika kita yang tadi. Semakin mendongak ke atas untuk melihat objek yang sama, berarti kita pasti posisinya lebih dekat daripada kalau kita tidak perlu terlalu mendongak gitu. Nomor kedua, akhirnya, jika tinggi Tugu dari permukaan tanah itu 16,5 meter, jarak Rara terhadap Tugu itu berapa? Nah, berarti kalau misalkan jarak Rara terhadap Tugu itu yang ini ya. Yang ditanya itu yang dari sini ke Tugu. Nah, ini sama, saya akan gambar orangnya dulu mungkin. Dan ini tuh si Rara ya, R. Dan ini adalah monumennya, anggap seperti ini. Gitu. Nah, ini berarti dari mata ditarik garis lurus dan juga ke atas, seperti ini. Nah, ini ada satu informasi penting, kalau tingginya si Rara itu adalah 150 cm atau 1,5 meter. Berarti dari sini pun dia 1,5 meter. Nah, kan padahal di soal itu tinggi Tugu dari tanah. Tinggi Tugu dari tanah itu keseluruhan ini ya. Berarti untuk mencari bagian segitiga yang di sebelah sini itu adalah 16,5 dikurang 15. Berarti ini akan saya tulis atau gambarkan ulang segitiganya di bawah. Ini tuh berarti nanti 16,5 kurang 1,5 itu 15 meter, ya kan? Karena kan dikurang oleh tinggi dari si Rara ya. Dan ini yang dicari adalah jarak Rara, berarti ini X, dan ini adalah Rara itu 45 derajat. Ini masih sama, ada sisi depan, ada sisi samping, kita pakainya tan. Berarti tan 45 ini akan sama dengan depan per samping. Tan 45 itu 1, berarti sama dengan 15 per X. Berarti X-nya sama dengan 15 meter. Begitu untuk nomor kedua, semoga bisa dipahami. Jawabannya yang C. Ya. Jika jarak antara Sarah dan Tugu adalah 9 akar 3 meter, tinggi Tugu dari permukaan tanah adalah berapa? Nah, ini sebenarnya sama aja kayak nomor sebelumnya, cuman ini agak kebalik. Jadi, ini Sarah, saya gambar lagi. Ini Sarah, ya kan? Dan ini adalah Tugu. Oke, nah katanya jarak Sarah dengan Tugu ini adalah 9 akar 3 meter. Berarti ke sebelah sana berapa? Nah, ini sama. Ini kan Sarah tuh 60 derajat ya. 60 derajat. Berarti ini kita bisa bikin segitiganya. Gini, gini, gini. Ini 60. Ini 9 akar 3. Dan yang ini saya lambangkan X. Karena ada sisi depan dan juga samping, kita masih pakai tan. Berarti tannya dari tan 60. Sama dengan depannya X per 9 akar 3. Tan 60 itu akar 3 sama dengan X per 9 akar 3. Ini kalau kita pindahin ke sana jadi kali, berarti ini 9 akar 3 dikali akar 3 sama dengan X. Akar 3 kali akar 3 itu kan 3, berarti 3 kali 9 itu adalah 27. Nah, X-nya ini 27, tapi bukan berarti jawabannya adalah yang D, 27, karena 27 itu baru segininya ini nih, ini baru 27. Sedangkan yang ditanya adalah tinggi Tugu dari permukaan tanah, berarti masih kurang
segitu lagi, dan segitunya itu adalah didapatkan dari tinggi si Sarah. Tinggi si Sarah sama ya, dia 1,5 meter, berarti ini nanti ditambah sama 1,5 meter. Kalau mereka ditambah hasilnya adalah 28,5 meter. Oke, jawabannya yang E. Semoga masih mengerti dan masih aman sejauh ini. Yang terakhir, jika tinggi tugu dari permukaan tanah itu 16,5 meter ya, maksudnya di situ kenapa ada 2? Saya juga nggak ngerti. Jarak antara Putra dan Sarah adalah ini, maksudnya 16. 16,5. 16,5. Bukan 16,516,5 ya. Oke, jadi tinggi tugu dari permukaan tanah itu 16,5 meter. Jarak Putra dan Sarah, jadi kalau digambar jarak Putra dan Sarah itu yang ini, yang warna merah. Saya tandain. Nah, untuk cari itu gimana? Berarti kita cari dulu jarak Putra ke Tugu, berarti ke sebelah sini, dan juga dari Tugu ke Sarah. Nanti ini kita tinggal pakai Pitagoras. Oke, berarti cara nyari jarak Sarah dan Putra ke Tugu, kita masih pakai prinsip yang tadi. Ini siapapun itulah ya, antara Putra maupun Sarah, dan ini juga adalah Tugu. Kalau misalkan ditarik lagi ke sini dan ini ke atas sana, ini kan 1,5. Katanya tinggi segini 16,5. Berarti segininya doang. Untuk segitiganya lagi-lagi ini berarti 16,5 dikurang 1,5, 15. Ya, semoga untuk menentukan hal-hal yang seperti ini juga sudah lancar. Oke, berarti untuk Putra dulu mungkin kita bisa pakai yang Putra. Untuk Putra jadinya ini kita pakai tannya tan 30 lagi ya. Ini sebenarnya kita udah mengerjakan mirip-mirip kayak gini dari tadi, tapi ya segitiganya kan begini. Ini untuk Putra, berarti dia 30 derajat. Nanti ininya 15 dan ininya X. Dan untuk Sarah itu nanti sama, segitiganya seperti ini. Nanti tapi dia 60 derajat dan derajat ininya 15 juga ya, dan ininya X. Atau Y atau apapun. Ya saya ganti Y aja mungkin ya. Oke, berarti tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Tan 30 derajat itu tadi adalah akar 3/3 sama dengan 15 per X. Berarti nanti kita dapat X sama dengan 15 kali 3 per akar 3. Dan kalau kita rasionalkan lagi-lagi ini adalah 15 dikali akar 3. Oke, dan itu untuk Putra. Untuk Sarah berarti kita bisa pakai tannya, tan yang 60. Tan 60. Wow, ini tulisannya kenapa begini ya? Oke, maaf. Tan 60 derajat sama dengan berarti 15 per Y. 15. Nah, tan 60 itu tadi adalah akar 3 ya kan? Sama dengan 15 per Y. Berarti Y-nya sama dengan 15 per akar 3. Begitu. Berarti kita udah dapat bahwa di segitiga yang ini, saya mungkin akan coba gambar ulang segitiganya. Kalian lihat ke arah gambar ya. Gambar di soal, ini mungkin kita pakai warna hitam aja sekarang ya. Ini kan ke sebelah sini, ke sebelah sana. Wow, nggak lurus. Berarti Putra ke Tugu, maksud saya dari Putra ke Tugu dan juga Tugu ke Sarah. Tugu ke Sarah kita udah dapat ini 15 per akar 3. Putra ke Tugu kita udah dapat ini 15 kali akar 3. Berarti untuk mencari jarak antara Sarah dan Putra itu tinggal Pitagoras. Pitagorasnya saya akan nyempil aja ya ke sini. Berarti ini akar dari 15 kali akar 3 kuadrat ditambah 15 per akar 3 dikuadratkan. Nah, ini berarti kalau misalkan kita hitung 15 dikuadratkan itu kan 225 ya. Dan akar 3 dikuadratkan itu 3. Ditambah sama, ini juga 225, tapi per 3. Ini kita bisa keluarin 225-nya. Nanti di dalam sisa 3 ditambah 1/3. Kalau ada yang bingung gimana cara dapat ini, boleh langsung tanya di komen.
225 diakarkan itu 15, dan nanti yang di dalam akar itu sisa 3 ditambah sepertiga. 3 ditambah sepertiga itu adalah 10 akar 3. Oke, berarti jawabannya adalah 10 akar 3. 15 kali 10 akar 3. 10 per 3 maksudnya. Maaf. Ya, jadi begitu ya. Sebenarnya untuk soal-soal seperti ini itu cuman butuh satu rumus saja kan, butuh tan doang. Hanya kita mengolah informasinya saja bagaimana. Ya, menurut saya cukup sederhana. Sekian dari saya, semoga semuanya bisa dimengerti dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pastinya. Mungkin kita bisa berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.